Alhamdulillah, pembahasan dari yang pertama dan yang kedua sudah terlampaui, sudah terselesaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu mengenai iuran kepada Bapak RW, kami persilakan untuk membahas lebih lanjut. Aslinya Pak, saya sendiri sudah ada di komputer kami Pak. Biar warga itu tahu rencana saya Pak, sebelum naik sama sesudah naik, biar tahu. Kita sedikit terbantu. Kalau berbicara sesungguhnya, jumlah rumah di RT 1 itu ada 51 kali 5.000 itu haknya Pak Nono aslinya Pak. Semuanya itu miliknya Pak Nono sama Cak Tipu. Yang terjadi apa? Limas cuma dikasih 150.000. Kalau mau berbicara sesuai fakta. Yang nomor 2-nya kesalahannya apa? Aslinya RT 4 itu setoran kepada RW cuma 8.000. Tapi yang terjadi RT 4 13.500. Di sini bahasanya subsidi silang ataupun apa itu? Donatur. Fakta yang terjadi bukan demikian. Uang seharusnya tersimpan. Jumlah rumah RT 1 ada 51. 2.500 kalikan 51 itu seharusnya yang disimpan oleh kas RT 1 sesudah dipotong 30%, 30.000. Fakta yang terjadi apa? Uang itu yang buat ngorotin ke Limas. Bahasanya RT subsidi silang, diambilin dari donatur, diambilin dari insentif RT, nol besar. Kalau memang diambilin dari insentif RT, ini utuh ini kasnya RT utuh. Makanya saya dari awal waktu menjabat ketua RW, kenapa kita tidak bisa mengaudit dan agak sedikit susah. Kenapa? Karena ada donatur, karena ada bahasanya di sini subsidi silang. Faktanya bukan demikian. Uang ini, mohon maaf pakai tangan kiri ya Pak ya. Ini loh, uang ini seharusnya tersimpan. Kalah, nutupin kekurangan. Makanya RT di sini lambat untuk perbaikan lampu karena tidak punya uang kas. RT 2 kalau berbicara sesungguhnya sisanya 12.000. RT 1 sisanya sekian. Makanya Pak Seto sampai sisa 200 Pak Seto ya. 2 periode 200. Karena apa? Uang ini diambil, uang ini ngomongnya subsidi. Mulai dari dulu ini sudah tidak logis. Mulai dari dulu tidak logis. Ditambah lagi RT 5 itu 10 orang yang tidak bayar Pak. 10 orang tidak bayar. Dan ada yang beberapa warga yang kurang tepat menurut saya Pak. Makanya saya ngomong kepada para RT, terserah sampean polanya seperti apa, karena sampean tidak mengikuti apa yang saya sarankan, apa yang saya berikan masukan. Yang jelas pengeluaran saya, Jarwati, masih ada almarhum Pak Saton sama Pak Nono sama Mas Fauzi, pokoknya harus ada. Saya tidak mau tahu, kasnya RW harus masuk terlebih dahulu kepada saya. Kenapa? Biar warga tidak menghitung. Ini Bapak, kasnya RW Rp1.000. Jumlah rumahnya 225 sekarang. Karena dari RT 5 10 orang yang tidak bayar. Dia tahu. Berarti per bulan dapat 225. Dulu dihitung 248. Ambil konsumsi aja sudah minus. Pemasukan bulan ini sudah minus Pak. Makanya warga RT 1, 2, 3, 5 sangat bersyukur dibantu oleh RT 4. Fakta ini Pak. Karena RT 4 Limas punya sendiri. Seharusnya RT 4 bayarnya apa? Sampah 7.000, kas RW 1.000. Faktanya bayarnya berapa? 13.500. Sesuai apa enggak?
Seandainya pada tahun awal-awal saya menjadi RW itu menaikkan jelek nama saya, tapi itu sesuai aturan. Jelek nama saya karena menaikkan iuran, baru-baru RW malah naik iuran. Jelek nama saya Pak, tapi itu sesuai aturan. Pada waktu itu tidak mau. Bahkan Pak Udin nyuruh rapat kembali kepada saya. Ya Pak ya, karena salah menghitung. Sudah saya Pak Ibu ajari apa yang sekiranya warga biar saya enak menyampaikan kepada warga. Ini keuangannya Pak. Makanya kadang saya Pak mohon maaf, sedikit mangkel kadang. Warganya pengen sampah kalau 2-3 hari terlambat tidak benak bengok. RT molor majer. Uang dari mana? Tanggal 15 Januari sudah standby di rumah saya. Januari standby sama almarhum Pak Saton ke Balai RW. Selama saya jadi RW cuma 1-2 minggu saya memegang uang karena masih belum menemukan bendahara RW. Iya, betang. Ini faktanya Pak. Kalau mau berbicara aturan RT 4 sekarang kalau memang mau dinaikkan, bayar 7.500 tambahan kasnya RW 1.500 ini. Cuma bayar berapa? 9.000 RT 4. Karena Linmasnya punya sendiri Pak Yusuf. Geser ke bawah Mas Adi, minta tolong Mas. Kalau dihitung, saya ngitung Pak, hitung lagi bersama RT yang baru Pak. Jumlah RT, jumlah rumah 51. Yang bayar, biar ini. Yang bayar 47. RT 2 53, yang bayar 49. Kenapa sama saya didata Pak? Kadang warga tahunya batasan rumahnya Pak Fasti kalau nggak salah. Bu Aziza itu wilayah RT 2 sampai ke sana, jumlah rumahnya sekian, tapi faktanya yang bayar cuma 49 biar tidak miskomunikasi. Ada lagi ini kurang agak sedikit logis, bahkan tidak logis menurut saya. Jumlah rumahnya 38, jumlah rumah yang bayar iuran 52. Seharusnya kalau ini ada di sini, ini di sini sesuai. Monggo Pak. Yang jelas catatan dari kami, pengeluarannya RW turunkan lagi Mas Adi, minta tolong Mas. Kalau RT 4 sesuai dengan aturan yang tadi, 4.26.000 pemasukan kepada RW. Pengeluarannya RW pertama Jarwati 1.600.000, Pak Nono sama Cak Tipung 1 juta. Ketambahan donatur dari Mas Buddha. Setiap bulannya ngasihkan ke saya 100.000. 100.000 dibagi 2 orang. Kalau berbicara aturan itu, ini hasilnya 4 juta. Kalau ngikutin aturan yang betul-betul aturan, 3.870.000. Kasnya RW 1.000 rupiah dikalikan dengan jumlah rumah 225. Kok bisa sih 170.000? Kan gitu pertanyaannya. Warga tahunya nanti, padahal kasnya RW sakmini, kok iso sakmini? Ini Pak dari awal sudah saya sampaikan. Kalau nggak mau naik, nggak apa-apa. Makanya sama saya diotak-atik dulu, terutama terkait keuangannya RT 2. 2 kali sidang ya Pak ya, rapat sama warga RT, RT 2 sama RT-nya. Gimana kalau kasnya RT ini kita turunin menjadi 1.500 ataupun menjadi 2.000, kasnya RW dinaikkan. Ya akhirnya kayak gitu komposisinya, tapi di perjalanan tidak berjalan. Ayo kalau mau berbicara ini fakta Pak dan realita. Makanya apa? Ini sudah dipotong. Nah, 3 kali kan, Amit turunkan lagi sedikit lah, dapat naik. Ini turun Mas. Turun terus. Naik. Sisanya Bapak ya. 94 RT 1, 94 dipotong orang yang narik 30.000. Berarti sisa 64. Setiap bulannya RT 1 punya simpanan sebesar 64. RT 2 48, RT 3 108 karena yang narik tidak meminta bayaran. RT 4 kenapa saya kosongin? Karena ada 2 penarikan versi dari Pak RT.
penarikan iuran, penarikan mobil. Itu makanya saya kosongin. Kalau dikalikan sekian itu hasilnya, makanya karena kecuali RT 4 yang punya perbedaan tersendiri. Itu hasilnya Pak. Sesuai apa enggak? Di sini faktanya apa? Diambilin dari uang kas yang seharusnya disimpan oleh RT, tapi RT yang ngomong kepada kami diambilin insentif, subsidi. Wallahu a'lam, tapi secara perhitungan kami tidak diambil dari insentif, diambilin uang kas yang seharusnya tersimpan, itu yang dibuat norokin. Pak Rohim seperti itu Pak Rohim? Jawab Pak Rohim, gimana Pak Rohim? Sampean ngambil dari uang insentif apa diambilin dari mana Pak Rohim? Dari kas. Fakta yang terjadi di warga, uang kas itu disangka disimpan, ternyata buat norokin. Makanya sama saya, jumlah rumah yang bayar iuran, pemasukan warga kepada RT dari iuran kampung, insentif yang narik iuran kampung, sisanya kas RT, pemasukan ke RW itu. Pemasukannya RT 1 846, RT 2 882, RT 3 990, RT 4 kalau jumlah rumahnya, kalau iurannya 9.000, hasilnya itu 468. Kalau iurannya 13.500, hasilnya 624. RT 5 jumlah rumahnya 48, yang bayar 38, hasilnya 684. Itu Pak yang terjadi. Bahasanya diambilin insentif, tapi buktinya kasnya RT-nya yang dijupuk. Makanya lambat. Terus terang aja Pak ya, saya jual kabel tidak mengambil untung Pak kepada warga. Tujuannya apa? Biar RT tidak ngeles kalau kepada saya ataupun kepada warga. Kalau ada kerusakan lampu saya nandor, fittingan nandor, kap nandor, kabel punya 2 roll. Mau alasan apa kalian tidak mau memperbaiki lampu? Nah itu loh Pak, sudah saya kotak pergerakannya RT, tapi tidak didukung dengan keuangannya RT, sisanya itu loh Pak. Makanya Pak, kalau naik turunin lagi Mas, naik ya Pak. Ini terus. Ini loh. Itu loh Pak, dinaikkan menjadi 1.500 menjadi 20.000. Untungnya kita Pak ya, seharusnya ini simpanannya Pak Nono ataupun Cak Tepung ini tidak dikasihkan. Jumlah rumah kan bervariasi, 30 saja itu sesuai, lebihnya itu aslinya miliknya Pak Nono. Itu kita sudah bersyukur dengan apa? Dengan adanya konsumsi yang dikoordinir oleh RT. Kenapa? Itu menurut saya pemasukan dikoordinir oleh RT, dikasih uang 150 Pak Nono, totalnya gajinya Pak Nono 1 juta, dari RW 700, 150 dari RT yang satunya lagi dari RT yang satunya, akhirnya total menjadi 300, di total secara keseluruhan 1 juta. Itu monggo Pak, yang jelas saya mewakili dari warga RT 4, ngikutin aturan Pak RT. Jangan mau, sampean sudah 3 tahun membantu warga RT 1, 2, 3, 5. Sampean seharusnya bayar iuran 7, sekarang menjadi 9.000 jika ini disepakati oleh warga. Naiknya 1.500, yang sebelumnya 18.500 menjadi 20.000. Itu pun aja kalau ngikutin aturan masih minus Pak, masih minus. RW cuma punya simpanan 70.000 RW, jumlah rumahnya 225, tak masuk akal. Monggo mungkin ada yang mau bertanya ataupun diskusi, monggo kami persilakan. Kalau mau bicara aturan ya itu Pak, yang naik itu tanpa limas. Dengan kalau naik nanti itu selain itu dinaikkan, tak cukup oleh itu Mbak. Makanya kemarin digojlokin rapat sampai jam 3:30 kami Pak. Sampai jam 3:30 kemarin rapat.
Monggo dihitung dari segi apapun, sudah saya kalkulasi Pak kemarin, dihitung per RT sekian, dihitung RT ini sekian, sudah saya kalkulasi. Untuk menutupi, akhirnya diglobalkan dengan catatan RT kas RT 2.500 naik memang secara keseluruhan, tapi jumlah kas RT-nya saya potong. Kenapa? Dialokasikan kepada Linmas, pas dialokasikan kepada kas RW, kayak gitu. Kalau 1.000 Pak tidak cukup saya Pak, meskipun ada dana yayasan. Kalau Pak Sadan tahu ya, dana yayasan itu Pak ya, minta potongan karena ada COVID, terkendala oleh wali murid juga tidak bayar. Seandainya rutin, RT rutin lancar, setiap tanggal sekian harus bayar, enak kami Pak bersama Mbak Iin. Yayasan tidak rutin, 14 bulan tidak bayar. Waktu COVID, RW suruh transparan, asok terjadi pada RW suruh transparan meskipun minim, diambil dari dana yayasan, nanti dana yayasan diambil, dikembalikan lagi oleh dananya RW. Kalau suruh fair kayak gitu, susah gitunya. Monggo dari Pak Hadi mungkin ada klarifikasi, mumpung sampai ada di sini mantan RW. Ya, monggo. Ya, kita berdiskusi Pak. Terutama periodenya sampean seperti ini, sama RT 3, RT 5. Betul pertanggung jawabannya lah, biar sama-sama enak. Terima kasih. Tadi barusan Pak Doni sudah membahas masalah yayasan. Jadi saya jelaskan sedikit Pak. Memang waktu saya itu memang belum COVID ya, mau COVID. Jadi alhamdulillah TK itu berjalan lancar dan pemasukan berjalan lancar, dan alhamdulillah dulu itu guru-guru minta diberikan printer plus fotokopi yang katanya jika dipinjam oleh Pak RW untuk apa, melayani warga. Bu Is lapor ke saya, tidak apa-apa Bu, wis tidak apa-apa kalau untuk kepentingan masyarakat. Nah itu Pak, sebagai salah satu hasil dari kami menjalankan yayasan dulu, sudah pernah saya berikan printer sama fotokopi yang juga dipinjam oleh Pak Doni untuk melayani masyarakat untuk print KK di balai RT agar bisa online. Dan juga guru-guru dulu ingin sekolah lagi, mengajar dengan teknik yang baru. Pak, ini ada bantuan separuh, tapi separuhnya saya kasih dari kas yayasan ya, monggo, nggak apa-apa. Juga kalau nggak salah, lupa saya, nggak lama Pak, ini umur ya, mungkin beli seragam, saya setuju Pak, saya setuju. Dan waktu itu memang perlu diketahui bahwa di RW itu khusus ya, khusus dari ketua RW itu otomatis ketua yayasan. Ini sudah aturan. Jadi waktu almarhum Pak Ajis menggantikan Bapak Sapi'i, itu mulai ada akte notaris yang diurus oleh Pak Ajis, dan langsung di struktur ketuanya yayasan itu otomatis pindah ke ketua RW Pak Ajis, otomatis karena ketua RW otomatis ketua yayasan. Dan waktu perubahan ke saya juga saya urus akte notarisnya itu. Dulu mintanya sekitar 3,5 juta. Kemudian saya rayu-rayu, Pak ini yayasan bukan profit tapi non profit Pak. Ini untuk kepentingan warga. Minta tolong dipotong. Akhirnya kena 2,5. Jadi sudah ganti ketua yayasannya waktu periode saya itu, saya ganti atas nama saya. Nah mungkin karena Pak Doni pandemi ya, mungkin pemasukan dari cerita beliau mungkin keuangannya untuk mengurus balik nama ke Pak Doni. Jadi waktu perpindahan dari saya ke Pak Doni itu sudah saya serahkan semuanya. Saya menurut aturan, ya Pak Doni ya. Jadi ketua RW, ketua yayasan sudah tak serahkan penuh waktu pindah ke Pak Doni. Cuman karena kendala COVID itu mungkin pemasukan tadi 14 bulan tidak ada pemasukan, dari mungkin belum sempat diurus balik nama atas nama Pak Doni. Jadi sampai sekarang Pak itu masih atas nama saya. Nah itu perlu diketahui oleh bapak-bapak sekalian bahwa itu bukan niatan saya.
Jadi ketua yayasan masih atas nama saya itu bukan kehendak saya, tapi karena kondisi. Jadi nanti tolong jangan ada fitnah. Loh Pak Haji ku sudah jadi RW, kok sih namanya kok tetap Pak Haji ya itu loh. Nanti dikira saya ambisi tetap dari ketua yayasan. Jadi saya ngomong gini perlunya seperti itu. Iya Pak, aku naik seumur dulu Pak. Kok pas ditadino menikah mau dulu Pak. Lah kok lho kok Pak Haji ku sudah ada di jabat RW, kok sih Pak jadi ketua yayasan. Lah itu nanti ada fitnah nanti. Nanti itu perlu saya jelaskan di sini. Tadi Pak Doni sudah ngomong karena kendala pandemi. Tapi saya sudah kemarin sudah WA ke Pak Doni, Pak tolong Pak supaya tidak ada fitnah untuk saya. Kalau kondisi memungkinkan, tolong segera lurus sebalik nama. Saya bilang seperti itu. Ya betul Pak Doni ya. Jadi sudah ada koordinasi dengan Pak Doni. Demikian saya rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas RT 2.500 turun menjadi 2.000. Logikanya kenaikan sampah sama kas RT turun itu sudah clear. Naik 500 turun 500. Benar Pak G? Nah, sekarang saya tanyakan, kenaikan kas RW dari 1.000 menjadi 1.500, ya, dari Limas 3.000 menjadi 4.000. Pertanyaan saya, yurannya bayaran itu sampah biro naik ke berapa? Limas dari 1 juta naik bayaran biro, kalau biro Limas itu aslinya. Itu yang perlu saya tanyakan. Dari 1 juta menjadi 1 juta berapa? 50. Dan dari Jarwati sampah dari sekian menjadi sekian. Tolong dijelaskan Pak E. Dari rumah keseluruhan 225 yang dulunya 249 hilang 4 ekor itu hilangnya tolong dijelaskan ya. Sing gak membayar iuran itu dari 5-10 orang. Mosok ya akeh sak mono Pak, wong sak klutek mono to. Dari RT 2 khususnya yang saya duduk di sini di RT 2 ada 50 berapa 4 yang kosong. Itu saya minta tolong dijelaskan sopo sih nggak bayar RT loro Pak. Di Lukas nomor 58 itu sudah ada yang menempati. Insya Allah kas RT 2 bertambah ya. Sopo RT loro nggak bayar. Tapi ini loh aku Pak, wong sak fala-falain di kampung RT loro ini. Terima kasih Pak Bil Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di periodenya Pak Saiful ini ada 10 yang tidak bayar iuran sampah. Dan saya lihat nama dari ke-10 daftar nama itu ada 3 catatan yang tidak logis menurut saya. Tidak logis. Itu nanti disampaikan di forum, makanya saya sendiri saya dapat data itu dapat dari warga. Pada waktu itu seluruh RT keliling semuanya, hitung kanan kirinya, jumlah rumahnya hitung semuanya. Habis dari situ jumlah rumah yang bayar iuran kampung nanti ketemu, dan jumlah rumah yang tidak bayar itu siapa, sampaikan kepada RT enak, kepada RW enak. Enaknya apa? RT yang semulanya punya iuran kas atau pemasukan kas RT-nya sekian-sekian, kalau jumlah iurannya tidak sesuai pemasukannya kan otomatis berubah. Nah, maka dari itu yang berhak menjelaskan kepada RT yaitu yang menjelaskan kepada warga yaitu RT-nya. Makanya alangkah lebih eloknya kok bisa timbul seperti itu sudah kami pertanyakan terlebih dahulu kepada RT. Ini kok bisa sekian Pak RT? Bahkan saya ngomong kepada para RT yang baru, jumlah dulu 248, ini kok bisa 225, ini dari mana? Iya Pak, kita potong lah Pak. RT 5 10, RT 3 RT berapa itu? RT 2 4, sudah 14, 10-nya ini mana? Makanya saya menanyakan terlebih dahulu kepada RT, karena posisinya sudah jam setengah 4 sampai jam setengah 4 Pak. Sekarang tuntas dikelirkan itu Pak. Iya, makanya Pak RT, ke RT-nya enak Pak. Enaknya apa? Sudah dipotong. Oh RT 5 ngambil 30 ribu ya. RT 1 30.000 kecuali RT 3 itu yang tidak narik, bagi yang narik. RT 2 ngambil 50.000.
Makanya sama saya dulu Pak, terobosan saya Pak, gimana kalau gantian? Menurut saya, kenapa mohon maaf, ini ide saya Pak. Jika tidak mau ya nggak apa-apa. Maksudnya apa? Untuk mengamankan nominal 50.000 itu. Warga juga terlibat. Apa enak kalau posisinya dia narik, kalau lambat bayarnya kan seperti apa rasanya Pak? Narik iuran itu Pak, bukan 1 kali 2 kali, kadang sampai 4 Pak. Maksud saya kalau ada roda berputar, rumah nomor botol putih gang 2 nomor 39 bulan ini narik, besoknya Mas Zulkarnain, Alif Zulkarnain ini narik, terus geser seperti itu, apa enak akhirnya lancar. Pengen tahu lagi, RT 2 6 bulan tidak bayar, RT 2 dan masih punya hutang 1.500.000-an, RT 1 masih punya hutang. Sebelumnya Pak Rohim, mohon maaf, biar tahu pada warga. Yang nggak bayar itu yang mana Pak? Sebenarnya nggak bayar RT 1. Ya ditagih aja Pak. Mohon maaf Pak, ya kemarin itu Agus akhirnya apa? Dianu apa Pak, gini aja Pak, setiap minta tanda tangan ingatkan Pak, saya bisa membantu dengan catatan minimal separuhnya lunasin. Akhirnya kemarin bayar 50 Pak Rohim ya. Ya kadangnya seperti itu. Apakah warga tahu? Cuma tahu lah ke RW sekian, ke RT sekian. Mereka iya nyari kesalahan. Terus paham posisi di situ Pak. Makanya saya mohon maaf Pak Saiful, biar tidak timbul fitnah. Kan kemarin saya bilang, buatkan pertanggungjawabannya seperti Pak Udin. Warga tahu semuanya. RT 4 kemarin juga seperti itu pertanggungjawabannya. Pemasukan dari mobil sekian, tarikan dari iuran sampah sekian, sisanya kas RT sekian. 2 tahun ini faktanya Pak. Mohon maaf, bukan saya menjelekkan Pak. Biar warga tahu kenapa. Seharusnya sampai punya simpanan sekian ratus atau sekian puluh ribu tidak tersimpan. Kenapa? Kenapa yang pertama warganya sampai tidak bayar 10 orang. Yang nomor 2-nya kas itu seharusnya disimpan, dijadikan torokan. Pak Erwin, mohon maaf, saya tapi ya, coba. Gini Pak Erwin, kalau kita melihat kinerja dengan seperti ini, saya kasih. Mohon maaf Pak Erwin, saya potong, saya tidak berlalu. Kalau sistem ini tetap dijalankan, saya kira tidak ada pusing jenenge RW yang RT. Kenapa? Dipertanyakan terus, bayar sampah sakmene, bayar limasi sakmene. Coba sekarang ini putuskan, tidak ada rincian seperti ini, kumpulkan RT-nya, punya kesepakatan, bayari biro, itu yang harus dibayar oleh warga. Saya kira selesai. Untuk mekanismenya, pengaturannya, monggo. Kita percaya dengan Pak RW, dengan Pak RT. Ini saya kira jalan keluar yang bagus. Kenapa begini? Kalau seperti ini terus Pak, bakal tetap ruwet. Kalau saya mendingan gini, sudah tetapkan berapa setiap bulan, 25.000, sudah titik 25.000. Untuk rinciannya tidak perlu. Saya kira gini, pengalaman dari Pak Samsul Hadi yang dirinci seperti ini, pengalaman jenengan yang dirinci seperti ini, sampai detik ini pun menjadi sorotan. Kalau ini tidak dilakukan, ruwet Pak. Janganlah kita buka kekurangan-kekurangan daripada RT, RW. Kebijaksanaan Pak. Kita sudah percaya kok, kita milih jenengan, kita milih RT, sudah percaya itu. Kenapa harus seperti ini? Jadi nggak ruwet-ruwet apa? Seperti saya di pengurus Indomaret sekarang jadi pertanyaan, bayarnya 40.000 per tahun, karena dihitung apa? 2.000 kali 12 bulan. Ini kita sudah bergeser, kita
kita mau naikkan kita ini. Saya bilang juga, kalau dinaikkan, ayo dinaikkan, kalau enggak ya enggak. Artinya ya enggak harus patokan 2.000 ping rolas, saya tidak mau seperti itu. Per tahun sampai ini. Karena apa? Karena masyarakat tidak percaya dengan kita. Jadi kita enggak perlu buat apa. Kasihan Pak RW lah, kasihan RT-RT-nya ini. Gimana Bapak? Saya enggak nari RW-nya lah. Kalau seperti ini, waduh, mari-mari, mengeluar. Jadi kita balik Pak Hadi. Jadi begini, ini butuh kebijakan RW, kebijakan RT wajib kita patuhi. Saya gitu, nah, bikin 1.500 kayak ini. Dan nantinya misalkan kita tarik 25.000 per bulan misalkan. Terus di tengah jalan Linmas mah kita pecah, ya tetap 20.000. Bayarnya 20.000. Jadi nggak dirinci seperti inilah. Kasihan Pak Eri. Mohon maaf nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya setuju dengan Pak Sabi tadi. Kalau memang tadi ada muncul wacana naik menjadi 20.000, saya setuju. Tapi tetap ada perinciannya. Ini gunanya apa? Untuk menjelaskan keluarga. Terus usulan saya Pak, dulu waktu saya RW sudah diputuskan ada kenaikan, itu saya minta tolong RT-nya, tolong sosialisasi keluarganya. Adakan rapat Pak. Adakan rapat. Jadi pendekatan RT keluarga itu sangat penting sekali. Karena kita yang datang ini mungkin berapa persen dari warga Pak. Jadi para RT membantu Pak RW untuk sosialisasi kenaikan tersebut beserta perinciannya. Itu alasannya dikemukakan. Ini naik untuk menunjang gaji Linmas dan sampah. Insya Allah bisa, kalau pendekatan dengan baik nanti artinya insya Allah warganya akan setuju. Kalau periode pertama kali saya menarikan iuran, saya jelek Pak. Tapi itu benar aturannya Pak. Saya menaikkan, nama saya jelek, warga pendatang, arek eno, Maduro. Dulu Pak kesannya itu Pak kepada saya. Menaikkan iuran. Soalnya apa Pak? Kalau berbicara sesuai fakta Pak, kita terbantu oleh berapa setiap bulannya dari RT 4? 600 Pak Lekor, orangin Pak Polo 400 sedikit. Itu Pak. Bersyukurlah warga RT 1, 2, 3, 5. Kalau berbicara aturan, ini loh Pak, iurannya RT 4 cuma bayar 468 setiap bulannya. Kenapa bahkan ada pertanyaan Pak RT 4 ya? Saya nggak ngerti Pak rinciannya sekian-sekian. Makanya dulu sama saya tak atur biar enak. Warga mengaudit RT itu gampang. Jumlah rumahnya ketemu, jumlah bayar iuran rumahnya ketemu, gampang mengaudit. Menurut saya Pak, kalau ini dikurangi, mohon maaf Pak RT ya, Pak RT 4, kalau ini ditarik Pak bayar 9.000 sesuai aturan Pak, sisanya ini loh Pak, sisanya ini kalau bayar 9.000 sampean. Sebentar Pak ya. Kalau bayar, ya Allah. Iya bayar, kalau dulu kan bayar bayar 9.000 itu 468. Kalau bayar 13.500 ketemunya ini Pak. Ketemunya seharusnya apa? RT 1, 2, 3, 5 seharusnya di atas 20.000 Pak. Kalau berbicara sesuai aturan. Kalau berbicara aturan RT 1, 2, 3, 5 di atas 20.000. Kenapa? RT 4 punya Linmas sendiri dan dibayarin oleh RT-nya sendiri. Untungnya RT 4 pemasukannya terbesar di RT yang ada di RW 8. Ada pemasukan teko mobil. Coba nggak ada pemasukan teko ibu bengong RT-nya Pak.
Dulu saya pengen meluruskan informasi ini awal-awal menjadi RW atau lawan RT, nah terutama RT 3. Gak ada Pak. Kita berbicara fair, jangan menjadi sembunyi-sembunyi. Hitung sedetail mungkin. Saya kasih waktu. Kalau saya berbicara panjang lebar lagi, saya tidak berkenan. Kalau ada pertanyaan saya jawab. Soalnya apa? Sampai jam 3:30 saya Pak. Ayo kalau berbicara aturan. Makanya Pak Fasi tadi, Pak naik kok malah RT kasnya RT-nya turun. Makanya Pak naik tapi disilangkan keuangannya Pak. Naik tapi disilangkan. Dengan apa? Makanya dulu RT 2 ngomong minus karena tidak ada terobosan. Sudah saya kasih terobosan beserta tokoh-tokoh tapi tidak dilaksanakan. Cici kiamat lebih minus menolong. Makanya sekali lagi RT 1 terutama RT sampai RT 5 yang baru, jangan ngeles jika ini dinaikkan. Ngomong tidak punya uang kas, ada uang kasnya ini, makanya sampai detail. RT-nya biar tahu ya. RT 1 sisanya sekian ini, sisanya semuanya tahu. Dan mau ngeles lagi, gak punya uang, bisa saya hutangin. Balai RW punya kap, punya fittingan, pasti yang rusaknya di situ. Kalau tidak punya waktu nurul, Pak Rohim punya waktu. Ya kalau nyuruh orang yang ngasih uang tanda terima kasih, uang rokok, uang ini. Tapi yang terjadi lagi Pak Sunan, RW lagi mudun. Enggak, bukan kami sendiri jengkel, enggak. Biar sama-sama tahu, saya enggak butuh pujian Pak, enggak. Makanya kami siasati RT-RT, jangan ngeles gini aku. Soalnya apa? Sudah ada kabel, ada fittingan, ada. Alasan apa boleh kakek? Bocah tadi kesel, ada kesel bener. Sudah tak kontak sama saya Pak. Makanya terserah warga. Makanya kalau saya sendiri perwakilan dari RT 4, saya tidak berkenan kalau nganuin, kalau saya egois Pak. Saya perwakilan dari RT 4 jika saya nganuin. Makanya bersyukurlah karena sudah ditopang uang dari kas RT 4. Seharusnya yang naik di atas 20.000 RT 1, 2, telok, lemak, entah jelas bahasa Spanyolnya. Monggo, ayo hitung dari cara apapun dinaikkan, dari kas ininya dinaikkan, kas RT-nya tetap, ketemunya malah nanti minus RW-nya. Yang jelas catatan saya, karena jumlah RT, jumlah rumah yang ada di RW 8 sekarang 225, kembalikan uang 225 itu. Gak apa-apa meskipun minus. Kalau tidak dikasih aku bahkan roti agremeng, karena uang kasnya RW itu kayak gitu. Transparan saya Pak, terbuka dan dibuatkan YouTube, divideoin biar tidak ada dusta. Yang jelas kotak kasnya sekarang, penghasilan dari kotak kas tinggal jumlahkan, anggaplah 2 juta, 4.500.000 kemarin, 2.775.000 kemarin. Uang kas warga yang ngisi sama saya jualan plastik, ngeprint maupun fotokopi. Itu Pak, makanya cepat. Uang itu rencananya sama saya, hasil dari itu sama hasil penjualan paving, ya renovasi gapuro. Karena gapuro tidak bisa dianggarkan lewat pemerintah kota dari dinas. Warganya kalau ditarik gremeng, nyari ke anggota DPR dibilang pengemis, dibilang pengamen. Ditarikin warganya tak gelem. Ayo, makanya saya kayak kemarin ada pemasukan kepada RW 1 juta. 2 hari yang lalu ada pemasukan dari bazar. Saya ngomong kepada staf RW, uang bazar itu mau tak buat alokasi beli jaket. Dulu saya uang pribadi. Aslinya mampu saya Pak, cuma butuhnya saya bendahara, wakil, sekretaris. Meskipun tidak ada sekretaris, cuma formalitas. Tak handle saya sendiri kadang Pak. Kenapa ini kerja sosial? Kalau saya bisa ngapain, saya nganuin warga. Cetak operasi ya saya ngangkat sendiri Pak. Seandainya nggak operasi, saya mampu ngerjakan, cuma ngetik bisa. Cuma ada hal-hal tertentu yang saya tidak punya kapasitas di situ. Kadang nanya di TikTok ataupun nanya di YouTube. Ada RT yang pintar, saya tidak pernah gengsi nanya ke Pak Adi, Pak saya nggak ngerti caranya kayak gini, minta tolong benerin Pak. Nggak pernah saya gengsi-gengsinya, tak tahu bener tak tahu. Makanya sebelumnya itu bersembunyi di kata subsidi silang sama ngambil dana dari insentif RT. Padahal itu Pak tidak sesuai kalau dihitung secara
secara rinci. Dan harapan saya jangan gremeng nanti minta tolong kalau sudah di balai RW selesai. Seharusnya kayak ini, aduh, mak capat jadi laki di balai RW selesaikan. Kalau A, B, B, kayak gitu Pak. Saya rasa itu monggo sekali lagi ini bukan hak paten dari RW harus warga nurutin, enggak Pak. Yang jelas, yang penting kamu nggak mau sampai nggak mau naik ya nggak apa-apa, tapi dengan catatan jika kasnya RW tidak sesuai saya minta Pak. Yang pertama, yang nomor 2 ya jika lampu tidak mati, jika tidak cepat diperbaiki, mohon maaf karena apa? Sisanya ya itu uangnya. Ini kalau sudah dinaikkan, saya kembalikan kepada musawirin, kepada warga. Maunya seperti apa? Ini bukan hak paten ini Pak. Kalau RW RT 4 tetap 13.500, enak Pak. Saya jumlahnya ini Pak. Pengeluarannya RW 11 Pak Lekok 7.400. Sisanya berarti lumayan Pak, sisanya Pak. Itu. Sisanya 300-an kalau nggak salah yang kemarin dihitung itu. Ya. Sisanya 300-an. Monggo Pak. Gak ada untuk pribadian saya Pak. Kalau dulu saya Pak tambah jualan materai, kehilangan karena 29 materai hilang, 200 poloro terapa. Untungnya masukkan ke kas RW, enak materai, betul terapa gini aku. Terbuka kalau sama saya monggo. Kembali kepada aturan Pak, aturan awal yang salah. Aturan yang awal itu salah Pak, sampai bayar 13.500. Apakah sampean tetap berpatokan kepada itu? Apakah sampean berpatokan kepada yang terbaru? Terbaru itu 7.500 sampah, kas RW-nya 1.500. Jadi sampean apakah mau bayar 9.000 ataukah mau bayar 13.500? Jawab. Terima kasih. Pertama memang saya baru menjabat di RT, saya belum tahu perinciannya yang bayar per bulan itu ya, iuran itu. Ternyata saya bertanya ke nggak semuanya warga RT Pak, masyarakat Jalan Jati, rumah yang nggak ada yang tahu. Jadi saya survei hampir 20 orang itu perinciannya ini nggak ada yang tahu, termasuk ada limas 3.000. Nah, saya nggak berani ngomong ke warga saya, limas ini kita bayar. Ngomong KB di demo Pak RW ini, jelas ini. Ada Pak. Jadi saya rincikan setelah saya jadi RT nanya ke Pak RW, rincian seperti ini, saya sampaikan. Dia sempat kaget tuh, ini masih ini. Ternyata juga apa itu bayaran limasnya di RT 4 sama limasnya di RW itu lebih besar RW. Jadi saya kepingin menaikkan sejahteranya limas dari RT 4 saya. Membayari bantu RT liyo tapi RT dewe bayarannya titik. Nah itu kasarannya ngomongnya dari ngono. Jadi saya kepingin menaikkan kesejahteraan limas saya. Sano 30 hari sendirian. Kemarin saya tawarin ben jaluk konco Pak. Gak gelem iya Pak. Duit 500 dibagi loro orang 250. Nah itu saya inisiatif Pak, lihat perinciannya itu. Saya komplain ke Pak RW masalah dana 3.000 itu. Saya mensubsidi lalu apa istilahnya yang dulu subsidi mau bantu karena kasnya banyak ya nggak ngerti. Jadi nggak lihat nek sini masih si dibantu barang luwe akeh, si jogono omahe dhewe. Iki apalagi nanti kalau kenaikan ini nyegeleknya 50%. Nah itu makanya saya berinisiatif untuk merubah ini dan untuk menaikkan limas yang di area saya. Jadi nanti saya koordinasi sama selain untuk masyarakat di RT 4 sama warga-warga yang belum tahu perinciannya ini. Gak tahu dulu udah dikasih atau belum, kurang tahu. Mungkin ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang nggak tahu, termasuk saya.
Terima kasih Pak. Mungkin untuk perincian nanti naik apa enggaknya, saya udah ada apa itu formulanya, nanti saya sampaikan sama saya sampaikan ke warga saya dulu ya. 13,5, tapi nanti tetap untuk kenaikan sampah kita ikut. Ya berarti bayar 9.000 Pak. Ya, itu ya. Otomatis RT 1, 2, 3, 5 bukan naik 20.000. Bukan itu. Karena apa? RT 4 punya linmas sendiri, yang membayar linmasnya RT 4 sendiri. Makanya itu yang saya anggap salah dari dulu. Warga yang lain diberatkan, untungnya di sana RT 4 ada pemasukan dari mobil. Apa? Ayo, ngajukan tangan dah. Ayo, diskusi nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa kalau sama saya Pak diskusi. Kita fair kita. Ayo, ayo. Karena kebijakan ini salah satunya saya cuma meneruskan Pak, meneruskan dari temannya Pak Haji. Monggo Pak RT 5. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja Pak, saya rasa ini kan larut malam juga. Ini kan sudah jelas, sebenarnya ini sudah jelas. Cuma nanti kalau kurang jelas Pak, biarkan RT-nya yang maju Pak. Ini saya rasa biar lebih enak Pak. Biarkan punya musyawarah sendiri-sendiri. Satu, biarkan pendekatan dengan beliau dengan warganya. Kedua, penjelasan ini sampai cukup ke RT ini insya Allah cukup Pak. Kalau sampai dielek no Pak RW itu elek, warga yang mau online sampai kok ini dua, itu kan ngebacot Pak. Sumpah ya, ini harus sampai ini ngebacot. Saya rasa ini cukup naik RT insya Allah halas sih Pak. Itu saya rasa Pak. Jadi biar enak Pak, biar kan kalau larut malam. Penerangan ini jelas. Ya, saya yakin sebagian warga itu sudah memahami. Kita sampai naikkan 20, monggo. Oh, gak dinaikkan 20, ya monggo. Jadi enak, biar enak itu Pak. Biarkan nanti RT-nya yang beradaptasi kepada warganya. Jangan sampai lagi Pak. Aku mau sampean kok KBKB sampean. Wis iki sampean dituduh. Ini kedua omahe 200 selawe kok iki apa lagi iki kebacut kok Pak. Gak percaya RT, gak percaya RW, titik wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis apa? Oh gitu ya. Nah, ini warganya juga ingin tahu hasilnya ini. Iya. Soalnya saya sendiri Pak juga warga ada yang sebagian paham di RT 4, ada yang sebagian tidak Pak terkait rincian kok bisa 13.000 kan dulu kan seperti itu Pak RT ya. Itu saya sendiri juga karena dari RT 4 juga tahu juga Pak. Makanya saya jawab kepada Pak Mamat sama sampean karena pada awal itu sudah salah, saya mau meluruskan tak belum. Itu jawab benar. Ya, jawab benar. Yang nomor 2-nya Pak, jika ya catatannya Pak RT ya, karena Pak RT Husin RT 5 itu ngomong seperti itu. Yang pertama, catatannya dari wilayah RT 4 terlebih dahulu Pak, karena RT 4 masih merapatkan terlebih dahulu kepada warganya. Kalau dulu iurannya 13.500 warga itu ya, menjadi apa kalau kembali kepada aturan 9.000. Kalau itu yang diambil 9.000 oleh RT 4, otomatis RT 1, 2, 3, 5 bukan 20.000 lagi naik. Itu ya catatannya. Biar tidak ke saya terus rapatnya Pak. Ya, siap. Ya. Paham dari situ ya Pak ya. Otomatis bukan 20.000 lagi, otomatis bukan 1.500 lagi, naiknya di RT 1, 2, 3 dan 5. Kenapa? Karena di RT 4 punya linmas sendiri dan yang membayar RT-nya sendiri. Untungnya RT 4 punya mobil, pemasukan dari mobil itu Pak. Nah monggo, mungkin mau dikalkulasi di rumahnya, monggo Pak, saya persilahkan. Yang jelas kalau jumlah warga RW 8, RT 1 sampai RT 5 jumlah rumahnya 225, gak apa-apa, tetap RW dananya RW, kasnya RW 1.000 gak apa-apa. Berarti kasnya RW setiap bulannya mendapatkan 225.000 kalikan 12 bulan. Tahu kita mengkalkulasinya. Saya rasa itu Pak ya, kembalikan. Yang jelas catatannya itu barusan. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan atau seperti apa, monggo sebelum kami akhiri. Kita rapatnya udah sampai malam kan udah ada keputusan dari yang rapat RW yang RT. Nah sekarang kan RT 4 nunggu keputusan di rapat internal RT-nya. Jadi nanti gini aja baru biar nanti
kalau emang tetap 20 atau naik, biar nanti kami yang di tingkat RT yang menjelaskan ke warga. Jadi biar gak berat-berat ke Pak RW. Misalnya nanti warganya ngerti lah. Tapi kita tunggu nanti dari keputusan RT 4 lah. Mudah-mudahan gak berubah. Soalnya saya rasa 20.000 itu udah inilah wajar ya. Gak terlalu besar ya, gak terlalu kecil. Dari saya itu aja. Terima kasih.